Halo semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini tanggal 24 Januari 2026, aku akan mengajak kalian untuk melakukan perjalanan darat jarak jauh dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan menuju ke Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Untuk menuju ke Kota Kediri, Jawa Timur, aku menggunakan perusahaan otobus Rosalia Indah. Dan inilah armada yang akan mengantarkanku menuju Kota Kediri, Jawa Timur dengan nomor lambung 3153. Armada ini merupakan armada barunya Rosalia Indah yang beroperasi di rute Blitar Palembang via Kota Kediri, Jawa Timur. Oh iya teman-teman, untuk Rosalia Indah ini tujuan ke Pulau Sumatera itu hanya melayani di kelas eksekutif plus aja. Untuk di armada bus tronton Rosalia Indah ini, dengan layanan kelas eksekutif plus, hanya mampu membawa 34 penumpang saja. Untuk harga tiketnya Rosalia Indah dari kota Blitar menuju kota Palembang ataupun sebaliknya, itu sebesar 715.000. Tapi untuk perjalananku kali ini dari kota Palembang menuju kota Kediri ataupun sebaliknya, harga tiketnya sendiri hanya selisih 15.000 saja, yaitu harga tiket dari kota Palembang menuju kota Kediri hanya Rp700.000. Seperti inilah teman-teman layanan kelas eksekutif plusnya Rosalia Indah, dan aku duduk di kursi nomor 2B. Saat ini armada diberangkatkan dari kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada pukul 12 siang. Estimasi perjalanan dari kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan menuju ke kota Kediri, Jawa Timur itu sekitar 24 hingga 28 jam perjalanan, tergantung dengan kondisi lalu lintas dan kondisi di pelabuhan. Untuk fasilitas dan layanan yang bisa kalian rasakan selama menggunakan jasa Rosalia Indah, untuk fasilitas ada bantal, selimut, dan juga leg rest terpisah yang cukup lega. Dan juga untuk layanannya kalian akan mendapatkan servis makan 3 kali selama perjalanan teman-teman. Saat ini sedang melintasi tol Palembang, Sumatera Selatan, dan nanti bis akan exit tol di wilayah Indralaya dan menyusuri lintas timur Sumatera untuk menjemput satu penumpang di agen yang ada di Indralaya, lalu masuk ke tol lagi dan exit tol lagi di Kayu Agung untuk mengambil satu penumpang di exit tol, lalu masuk tol lagi dan perjalanan dilanjut full tol dari Kayu Agung menuju hingga Bandar Lampung. Saat ini sedang melintasi tol di wilayah Lampung, tepatnya di Kabupaten Tulang Bawang teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan sampai di Bandar Lampung untuk melakukan servis makan yang pertama di Rosin Resto Waihalim Bandar Lampung. Saat ini kita sudah berada di wilayah kota Bandar Lampung teman-teman, dan di depan sana nanti kita akan menemukan Bundaran Haji Mena yang merupakan salah satu ikonnya kota Bandar Lampung. Ini kita nggak memutari Bundaran Haji Mena Bandar Lampung teman-teman. Ini kita langsung belok kiri untuk menuju ke Rosin Resto Halim untuk servis makan di sana. Dan lihat di sana ada gerbang yang bertuliskan selamat datang di kota Bandar Lampung. Aku udah lama banget gak masuk ke sana. Terakhir ke kota Bandar Lampung itu terakhir tahun 2021 teman-teman, udah lama banget. Akhirnya sampai juga di Rosin Resto Halim untuk melakukan servis makan pertama di sini teman-teman. Setelah kita tadi berangkat dari Palembang jam 12 siang dan sampai sini jam 4 sore, aku udah lapar banget soalnya dari pagi belum makan nasi sama sekali. Dan tadi cuma beli gorengan pempek sama bakwan di kantor Rosalia Indah yang di Palembang tadi teman-teman. Dan ini udah waktunya makan nasi, kayaknya aku bakal upgrade menu ke nasi ayam bakar deh, kayaknya enak banget sore hari ini. Sorry teman-teman, tadi nggak sempet buat mendokumentasikan menu makanan yang aku makan tadi di Rosin Resto Halim karena udah saking laparnya, jadi ya makan aja lah. Dan seperti inilah suasana
di Rosin Waihalim. Dan konon katanya saat ini setiap hari ada 25 unit bis keberangkatan dari Sumatera, teman-teman. Ini baru dari Sumatera aja loh, belum dari Jawa. Berarti total setiap hari yang masuk ke Rosin Resto Waihalim ada 50 unit bis Rosalia Indah. Luar biasa Rosalia Indah ini. Di Rosin Resto Waihalim ini tidak hanya tempat untuk servis makan, teman-teman, tapi ini juga bisa menjadi tempat titik naik buat kalian yang mau pergi ke Jawa, atau kalian yang dari Jawa mau ke Bandar Lampung, kalian turun di sini juga bisa, teman-teman. Untuk armada bis yang ku naiki ini penumpangnya hampir full, teman-teman. Hanya ada beberapa kursi yang kosong saja. Dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Bakauheni, Lampung Selatan. Kita akan menuju pelabuhan, teman-teman, dan kita akan nyebrang ke Pulau Jawa. Ini kita baru sampai di pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, dan seperti biasa teman-teman, Rosalia Indah untuk rute ke Sumatera ataupun dari Sumatera ke Jawa itu selalu menggunakan kapal eksekutif. Oh ya, ini kita sebetulnya baru sampai di pelabuhan Bakauheni dan kita langsung masuk ke dalam kapal, teman-teman. Biasanya kalau nyebrang melalui dermaga eksekutif atau menggunakan kapal eksekutif itu kita biasanya nunggu antrian selama 3 jam bahkan. Dan beruntungnya malam ini kita langsung masuk ke kapal tanpa harus antri berjam-jam. Dan untuk kapal malam ini merupakan kapal KMP Virgo, ukurannya tidak terlalu besar, teman-teman. Ini aku langsung menuju ke dek atas atau lantai atas, teman-teman, untuk melihat langsung aktivitas pelabuhan Bakauheni pada malam hari. Iya, ini di belakang kita tadi ada bis Rosalia Indah dengan bodi Avante buatan karoseri Tentrem dengan nomor lambung 334 rute Madiun Merak yang saat ini beroperasi sebagai armada pengganti atau armada cadangan untuk menggantikan armada asli yang beroperasi di rute Klaten Palembang ataupun Palembang Klaten, yang mana armada aslinya sedang mengalami masalah ataupun trouble, teman-teman. Dan itu juga di belakang ada armada bus Rosalia Indah dengan bodi Jetbus 3 MHD dengan livery kamuflase. Cuman nomor lambungnya saya nggak tahu nomor lambung berapa. Kalau menurut saya ini antara bis dengan rute Muara Enim Blitar atau Palembang Trenggalek, teman-teman. Nah, itu di sana ada 3 armada bis, teman-teman. 2 armada bis Harapan Jaya dan 1 Sinar Jaya yang sedang menunggu antrian untuk masuk ke dalam kapal. Seperti ini, teman-teman, suasana dan aktivitas pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan saat malam hari. Itu di sana ada KMP Portling 3 yang sedang bongkar muatan, dan ini kapal kita sudah diberangkatkan dari pelabuhan Bakauheni menuju pelabuhan Merak, Banten.
Akhirnya teman-teman, ini pukul 10 malam kita sudah sampai di Pulau Jawa dan kita saat ini sedang keluar dari kapal KMP Virgo. Dan ini kita akan langsung masuk Tol Merak untuk melakukan perjalanan darat kembali. Kita akan langsung menuju ke Rosin Resto Subang, Jawa Barat untuk melakukan servis makan yang kedua teman-teman. Ya mungkin jam 2 pagi nanti kita sudah berada di Rosin Resto Subang. Pukul 2 pagi atau 2 dini hari itu kita sudah sampai di Rosalia Indah Subang atau Rosin Resto Subang untuk melakukan servis makan yang kedua. Tetapi aku lupa teman-teman untuk mendokumentasikan servis makan yang kedua. Untuk menunya sih ya standarnya Rosalia Indah ya, tanpa menu upgrade. Dan ini pukul 7 pagi kita sudah berada di wilayah Kota Semarang, Jawa Tengah. Itu artinya perjalanan kita bentar lagi akan sampai di Kota Solo dan kita akan melakukan servis makan ketiga di kantor pusatnya Rosalia Indah yang ada di Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Ini kita sudah sampai di kantor pusatnya Rosalia Indah yang ada di Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Saat ini pukul 9 pagi, terlihat aktivitas di kantor pusatnya Rosalia Indah tidak ramai atau sepi teman-teman. Dikarenakan jam-jam segini memang waktunya bis-bis dari Sumatera berdatangan untuk melakukan servis makan yang terakhir. Monggo Bapak Ibu persiapan sudah servis makan. Dan di sini juga kalau sore hari itu ramenya luar biasa teman-teman, udah kayak terminal bus. Dan di kantor pusatnya Rosalia Indah ini juga kalian bisa turun ataupun menjadi titik naik buat kalian yang mau ke Jakarta ataupun ke Sumatera, ke Lampung maupun ke Sumatera Selatan, ke Palembang, ke Muara Enim ataupun ke Batu Raja teman-teman. Kalian bisa naik dari sini dan ini lokasinya sangat-sangat luas teman-teman. Aku baru saja selesai servis makan teman-teman. Tadi aku upgrade menu makanan. Menu makanan yang aku pilih tadi menu makanan prasmanan. Di situ ada banyak pilihan lauk dan ada banyak juga lauk yang masakan Padang gitu. Ada gulai tunjang, ada rendang dan lain-lainnya itu banyak banget pilihannya. Seperti ini menu makanan yang aku pilih tadi teman-teman. Dan aku hanya perlu nambah biaya selisih sebesar 23.500. Murah banget teman-teman. Ini sekarang kita sudah berada di kota ataupun Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Setelah kita tadi terakhir melakukan servis makan di kantor pusatnya Rosalia Indah di Palur Karanganyar, Jawa Tengah. Untuk titik penurunan bis Rosalia Indah dengan rute Palembang Blitar ini lumayan banyak teman-teman. Dimulai dari Salatiga, Boyolali, Kartosuro, Kota Solo, kantor pusat Rosalia Indah yang ada di Palur Karanganyar, kemudian di Kertonegoro Ngawi, Kota Madiun, Nganjuk, Kota Kediri, Tulungagung, hingga di tujuan akhir Kota Blitar, Jawa Timur. Dan ini bis yang kunaiki kembali menurunkan penumpang di Kota Madiun teman-teman. Dan setelah ini sepertinya kita akan memasuki pool atau kantor perwakilan Rosalia Indah yang ada di Kota Madiun, Jawa Timur. Yang buat aku terkesan dengan Rosalia Indah selain pelayanannya yang bagus, Rosalia Indah itu punya banyak kantor perwakilan cabang teman-teman. Dan di Madiun ini adalah salah satu kantor perwakilan cabang Rosalia Indah. Dan setiap kantor perwakilan cabang Rosalia Indah itu bisa menampung hingga 10 unit bis teman-teman. Dan di sini yang terparkir ada 8 unit bis dengan tujuan ke Pringsewu. Dan kalau dari Madiun ini rata-rata tujuan akhirnya di Jakarta teman-teman. Untuk ke Sumatera dia cuma satu keberangkatan dari Madiun, yaitu Madiun Pringsewu. Dan ini luas banget teman-teman kantor perwakilannya. Inilah yang buat aku selalu terkesima dengan Rosalia Indah. Dia selalu punya kantor perwakilan cabang di setiap titik awal keberangkatan dan juga di titik akhir tujuan. Nah, saat ini kita sudah berada di kota Kediri teman-teman. Dan untuk titik penurunanku masih jauh. Aku memilih titik turun di agen Rosalia Indah yang dekat dengan
Terminal Tamanan Kota Kediri. Tetapi baru kali ini ya aku naik Rosalia Indah melewati Kota Kediri. Harusnya Rosalia Indah atau bis akap nggak lewat jalan ini teman-teman, karena jalur yang biasanya dilalui bis-bis akap di Kota Kediri sedang ditutup untuk kepentingan pembangunan jalan tol Bandara Kediri, sehingga jalur dialihkan lewat sini teman-teman. Ini kita sedang melewati jembatan yang membentang di atas Sungai Berantas, dan ini benar-benar pengalaman pertama teman-teman aku naik Rosalia lewat Kota Kediri, karena sebelumnya memang nggak pernah dan jarang banget aku dapat momen ini. Ini kita sudah berada di Kota Kediri, ini kita sudah berada di Semampir tepatnya, dan kita akan muter dulu di Kota Kediri nanti. Tadi aku dengar dari kondektur Rosalia Indah 3153 bahwasannya penumpang Rosalia Indah yang turun di Kota Kediri ini ada banyak teman-teman. Sekitar 21 penumpang Rosalia Indah turun di Kota Kediri atau di Kediri, dan memang mayoritas mereka tujuannya turun di Pondok Pesantren Lirboyo. Sebetulnya rute bis ini juga melewati depan Pondok Pesantren Lirboyo, dikarenakan jalan biasanya yang dilalui sedang ditutup untuk kepentingan pembangunan jalan tol Bandara Kediri. Jadi rutenya untuk sementara itu dialihkan melalui Kota Kediri, dan untuk penumpang yang tadinya mau turun di Pondok Pesantren Lirboyo dan juga agen Rosalia Indah di Kediri, semua sepakat diturunkan di Terminal Tamanan Kota Kediri teman-teman. Oh iya teman-teman, sekedar informasi, ini kita sekarang tuh sedang melewati wilayah Kota Kediri, tetapi di sebelah kiri kita itu merupakan area pabrik rokok Gudang Garam teman-teman. Jadi di area sekitar sini merupakan kawasan pabrik rokok Gudang Garam. Saat ini kita sedang melewati kawasan proyek pembangunan jalan tol Bandara Doho Kediri teman-teman. Jalan tol ini nantinya akan menghubungkan wilayah sekitar Kediri seperti Blitar, Tulungagung, dan juga Trenggalek. Siapa nih yang udah pernah terbang melalui Bandara Doho Kediri? Coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar teman-teman.
Setelah kita melewati kota Kediri, saat ini posisi kita sedang berada di alun-alun kota Kediri dan kita akan lurus terus untuk menuju ke terminal Tamanan kota Kediri, dan kita akan melewati jembatan Bandar Ngalim yang membentangi Sungai Brantas, teman-teman. Ini aku baru ingat, teman-teman. Di depan nanti kita akan berhenti di perempatan lampu merah, dan di perempatan lampu merah itu 2 hari yang lalu, atau tepatnya di tanggal 23 Januari, sebuah bus Harapan Jaya yang melaju dari terminal Tamanan kota Kediri menabrak sejumlah pengendara di lampu merah dan menghantam rumah yang ada di perempatan lampu merah itu, teman-teman. Akhirnya kita juga sampai di kota Kediri, teman-teman. Setelah melakukan perjalanan dari kota Palembang hingga kota Kediri selama 25 jam perjalanan, dan bis tersebut kembali melanjutkan perjalanannya menuju kota Blitar, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman sudah menonton video perjalananku dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di video perjalanan berikutnya. Bye-bye.